di sini akan ada recently view, yang artinya ini adalah saham-saham yang terakhir teman-teman cari nih. Nah, untuk popular search adalah dari seluruh nasabah PT Philips kebanyakan mencari itu saham-saham berikut seperti itu. Nah, di sini ada spesial notasi, ada yang merah ini maksudnya apa? Nah, teman-teman bisa melihat di sebelah kanan atas untuk melihat spesial notasinya. Ini adalah penandaan dari Bursa Efek Indonesia untuk emiten-emiten yang sedang mengalami adanya masalah ya. Contoh di sini saham Tele. Di sini ada inisialnya L. Nah, L itu artinya emiten atau perusahaan tersebut yang tercatat belum menyampaikan laporan keuangan sehingga ditandai untuk spesial notasinya adalah L seperti itu. Jadi teman-teman sebaiknya menghindari untuk pembelian saham-saham yang berinisial spesial notasi ini ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini juga order book buy dan sell untuk melakukan pembelian atau penjualan sahamnya. Nah, untuk order book tampilan seperti ini bisa di swipe ke kiri untuk lebih detailnya karena kita setelah di swipe ke kiri kita bisa melihat harga last, harga terakhir saham SIDO. Kemudian previous itu adalah harga penutupan kemarin dan open itu adalah harga pembukaan, high itu harga tertinggi dan ini harga terendah low-nya. Seperti itu. Nah, kalau kita ingin membeli saham SIDO, contoh saya membeli saham SIDO, kita ingin mengantri nih pada harga lastnya kan 1240 kalau kita langsung ingin mendapatkan barangnya. Tapi karena kita ingin mengantri di harga 1240 kita turunkan 2 fraksi atau di kolom bid di harga 1230. Kita tap di sini kemudian langsung akan tampil harganya 1230 di sini. Dan juga untuk quantity lot-nya kita bisa tentukan nih mau berapa banyak, 1 atau 10 atau 100 atau 15 terserah teman-teman mau belinya bagaimana. Nah, di sini saya contohkan untuk pembelian saham SIDO di harga 1230 sebanyak 1 lot, kemudian kita klik tombol buy. Nah, di sini juga ada max buy cash. Artinya kita dari cash yang kita miliki kita bisa membeli sebanyak 5 lot saham SIDO seperti itu. Nah, setelah kita mengklik tombol buy, langsung akan diarahkan ke halaman konfirmasi nih. Nah, di sini tertera pembelian SIDO di harga 1230 dengan quantity lot-nya 1, kemudian di sini ada fee-nya. Dan untuk fee beli di Philips Securities Indonesia 0,18 dan untuk jualnya itu 0,28 ya. Nah, setelah terhitung ini kita submit dan untuk menjualnya kita menu yang sama di buy sell juga di halaman buy sell kita tentukan untuk harga jualnya mau berapa. Karena kita ingin mendapatkan harga yang lebih tinggi maka saya menginputnya di harga 2760. Padahal harga terakhirnya di 2740 yang artinya kita masih mengantri 2 fraksi lagi ke atas. Kemudian kita tentukan quantity lot-nya dan kita pilih tombol sell untuk menjual. Nah, ini juga sama untuk halaman konfirmasinya penjualan saham EXCL di harga 2760 sebanyak 1 lot. Dan untuk fee-nya sudah terhitung otomatis by system, kita hanya langsung menekan tombol submit untuk melanjutkan penjualan sahamnya. Seperti itu. Nah, tentunya teman-teman ketika sudah melakukan penjualan, menu order status nih untuk memantau status jual beli. Nah, di sini setelah kita masuk ke dalam menu order status, di sini akan tampil kita tadi sudah beli apa, kita sudah jual apa, seperti itu. Nanti di sini akan banyak listnya ketika teman-teman melakukan aktivitas jual beli. Nah, di sini statusnya receive, artinya itu masih bisa diubah harga atau dibatalkan orderannya. Selama statusnya masih receive ya, kalau sudah submit atau done itu artinya sudah terbeli seperti itu. Nah, ini saya contohkan untuk mengubah harga. Tadi kita sudah memilih untuk saldo yang kita pilih di sini receipt-nya. Kemudian akan masuk ke halaman order detail nih. Nah, di order detail ini ada 2 tombol nih, ada amend, ada withdraw. Sorry. Yang artinya tombol amend ini untuk mengubah harga dan tombol withdraw ini untuk membatalkan orderan seperti itu. Oke, karena kita tidak mau menunggu di harga 1230 maka kita naikkan nih harganya biar langsung done nih atau hajar kanan disebutnya biasa ya. Hajar kanan di 1240 kita input harga 1240. Kemudian order quantity-nya tetap sama 1 lot dan confirm amend. Nah, begitu juga dengan withdraw kita masuk ke tadi halaman order status, kemudian kita pilih saham apa aja yang ingin kita batalkan orderannya.
Kemudian kita langsung menekan tombol withdraw dan confirm untuk membatalkan order. Nah, ini statusnya kita bisa lihat lagi dari status sudah berubah nih. Yang tadinya Samsi 21230 kita statusnya sudah amen dan sekarang sudah menjadi done karena harganya sudah 1240 harga lastnya. Nah, untuk saham XCL tadi sudah receive dan kita sudah batalkan untuk order jualnya. Nah, untuk melihat perkembangan saham, teman-teman bisa masuk ke menu portfolio ya. Nah, nanti di sini di portfolio adalah list saham teman-teman yang sudah miliki nih. Contoh di sini ada BBRI, XCL, dan sebagainya. Di sini juga ada keterangan beli itu di shares berapa lembarnya, kemudian di harga berapa, harga pertama kali beli, dan dibandingkan dengan harga terakhir harga sahamnya, itu artinya ada penurunan nih. Kalau dari beli 3.791 dan harga terakhir sekarang 3.050, artinya ada penurunan atau pengurangan saham yang disebut minus 19,57% untuk loss-nya. Dan untuk dalam nilainya dari pertama beli di 9.859.000 dibandingkan dengan harga terakhirnya yang 7.930, artinya itu ada pengurangan sebesar 1.929.000. Yang artinya pada saham BBRI ini teman-teman sedang mengalami kerugian. Dan untuk saham XCL cara bacanya juga sama, harga average cost di compare dengan harga last dan hasilnya adalah yang tertera di sini. Seperti itu cara bacanya teman-teman ya. Kemudian account management. Nah, di account management ini ada trading equity untuk mengecek uang teman-teman nih. Nah, di sini bisa dilihat cash-nya berapa. Kemudian ada trading equity di sini yang artinya adalah uang jaminan ya, jaminan untuk membeli saham. Contoh teman-teman di sini sudah memiliki di portfolionya ada 24.116.424 dan yang sudah dikalikan valuation factor sehingga hasilnya 24.116.539 seperti itu. Nah, dari portfolio saham yang teman-teman sudah miliki, artinya ini bisa dipakai untuk sebagai jaminan membeli saham melebihi cash. Nah, ini 28 juta ini artinya dari cash ditambah dengan portfolio yang sudah dikalikan valuation factor. Hasilnya adalah 28 juta. Nah, misalkan teman-teman ingin membeli saham GGRM nih. Nah, karena cash-nya mungkin ingin melebihi lot-nya, teman-teman bisa pakai dengan trading equity. Tapi dengan catatan, dengan penggunaan trading equity ini, teman-teman harus menyelesaikannya sebelum T+2 ya. Gitu. Karena ketika sudah melewati T+2, teman-teman akan mendapatkan bunga atau interest. Sampai dengan T+4, teman-teman tidak ada penyelesaian juga dari penggunaan jaminan ini. Teman-teman akan langsung sahamnya yang ada di market value sini akan otomatis dijual paksa atau for sale seperti itu. Dan juga dikenakan interest-nya. Jadi sebaiknya kalau teman-teman ingin membeli berdasarkan cash, gunakanlah cash yang tersedia seperti itu ya. Nah, untuk melihat transaksi history bisa masuk ke menu account management, kemudian pilih transaction history. Nah, di sini ada 1 tahun ke belakang nih, aktivitas jual beli teman-teman semua. Nah, selanjutnya untuk melihat realized profit bisa melihat di account management juga, pilih realized profit untuk melihat keuntungan atau kerugian dalam transaksi beli atau jual. Nah, kalau teman-teman juga ingin mencairkan dananya yang ada di RDI, bisa masuk ke account management dan pilih cash withdrawal. Nah, caranya cukup mudah, tinggal submit new request untuk pencairan dananya. Contoh di sini saya akan mencairkan dana sebesar 200.000. Nah, teman-teman hanya tinggal menginput berapa jumlah yang diinginkan. Tapi dilihat lagi dari sini nih, dari atasnya nih, estimasi effective date-nya. Jadi misalkan kalau besok saya mencairkan cuma bisa 225. Atau di hari Jumat itu hanya bisa 225. Tapi kenapa di hari Senin bisa ada 6 juta? Nah, ini artinya adalah T+2 atau settlement yang sudah di cash balance ke RDI ya. Jadi aktivitas jual belinya sudah di cash balance, kemudian di T+2 adalah baru harga nilai RDI yang totalnya yang sudah bisa diambil semua. Gitu. Oke, di sini saya contohkan untuk 200.000 pengambilan rekeningnya, pencairannya, kemudian kita pilih submit. Nah, di sini juga ada menu research, chart, stock scanner, dan top stock. Nah, di sini mungkin saya nggak terlalu akan
membahas karena nanti akan dari Dustin menjelaskan untuk technical rekomendasinya ya, dan juga untuk analisa teknikalnya seperti itu. Nah, untuk teman-teman untuk melihat technical rekomendasi bisa melihat halaman menu research, dan di sini ada berita-berita dari asing juga bisa dilihat. Nah, ini juga penggunaan chart, teman-teman mungkin sudah banyak yang mulai bisa. Caranya ini untuk melihat full view-nya dapat memiringkan handphone-nya ya, landscape. Nah, jadi bisa digunakan untuk melihat indikator yang teman-teman kuasai seperti itu. Nanti akan lebih detail dibahas oleh Dustin. Kemudian di sini ada stock scanner nih untuk melihat saham yang masuk berdasarkan filter kriteria analisa teknikal dan fundamental. Jadi teman-teman mungkin ingin melihat pergerakan saham yang sangat cepat nih di dalam 5 terakhir nih. Nah, teman-teman bisa lihat di kategori going up fast. Nah, di sini tertera ada 52, yang artinya ada 52 saham dalam kategori going up fast. Teman-teman bisa lihat saham apa aja seperti itu. Kemudian top stock nih, kalau teman-teman ingin membeli saham tapi bingung nih beli saham apa kira-kira untuk yang bagus gitu. Nah, teman-teman bisa melihat di filter berdasarkan top frekuensi, top volume, top value, top gainers, dan juga top losers. Ada juga gainers persen dan juga losers persen seperti itu. Nah, ini menu more info, kita cepat aja. Ini menu more info adalah untuk detail mengenai perusahaan ya. Di sini ada company profile-nya dari emiten SIDO, ada fundamental, stock scanner. Kemudian ada chart sama seperti yang ada di halaman depan tadi. Nah, ini tuh the activities adalah artinya aktivitas jual beli dari broker-broker nih, top brokernya nih. Nah, kalau trade summary ini adalah artinya pada harga 785 saham SIDO. Nah, itu artinya ini banyak yang sell down nih. Buy up-nya hampir nggak ada di harga 785. Artinya banyak peminat untuk jual. Nah, di harga 790 peminat belinya ada 193. Dan untuk peminat jualnya masih tetap lebih banyak, 803. Jadi teman-teman bisa ngelihat nih, dari saham SIDO ini aktivitasnya banyak orang ingin menjual atau ingin membeli. Nah, di sini bisa untuk jadi pertimbangan melakukan pembelian sahamnya. Seperti itu. Dan ini adalah fundamental laporan keuangan dari saham SIDO. Di sini bisa teman-teman lihat berdasarkan tahun, kuartal 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini tertera juga annualized 2020, dan kuartal 4 2020 dengan perbandingan di kuartal 4 2019. Jadi teman-teman bisa bandingin nih tahun lalu kuartal 4 itu naik atau turun dari segi keuangan perusahaannya. Nah, kemudian di sini juga ada year to date, trailing 12 month, teman-teman juga bisa lihat sendiri nanti di aplikasinya. Nah, di sini ada cash dividend nih untuk aksi korporasi. Jadi teman-teman ketika sudah memiliki saham nih, tentunya ingin melihat kapan sih jadwal dapat dividen atau right issue ataupun RUPS. Nah, teman-teman bisa masuk ke menu corporate action untuk melihat aksi korporasi dari perusahaan atau emiten tersebut. Dan terakhir adalah news untuk halaman berita-berita dari saham SIDO. Nah, saya akan membahas fitur nih ya. Fitur auto sweep ini sebenarnya sangat bagus ya untuk teman-teman ya. Jadi ini adalah reksadana yang bisa dibelikan saham. Nah, ini baru ada di Philip doang nih untuk pembelian saham, untuk pembelian saham tapi menggunakan uang reksadana. Nah, kerennya auto sweep tuh di sini. Jadi ketika teman-teman ada RDI nganggur nih, contoh 10 juta, teman-teman punya uang 10 juta tapi nggak tahu nih mau beli saham apa, mau beli reksadana apa gitu kan. Sehingga waktu berlalu tapi duitnya tetap ada di RDI, itu kan sayang ya teman-teman ya. Jadi dengan fitur auto sweep ini ketika diaktifkan, maka akan disisakan di RDI itu hanya 250.000 gitu. Jadi sisanya akan dipindahkan ke auto sweep ke Philip Money Market Fund ya, atau pasar uang. Nah, jadi uangnya tetap akan terus bertumbuh nih teman-teman nih, walaupun teman-teman masih belum tahu mau beli saham apa gitu. Nah, ketika teman-teman sudah tahu mau beli saham apa, sedangkan duitnya masih ada di reksadana, pasar uang, nah teman-teman bisa secara otomatis langsung membelikan saham yang diinginkan. Dengan catatan kondisi auto redeem-nya ini diaktifkan ya. Gitu. Jadi auto subscribe diaktifkan, auto redeem diaktifkan. Dan ini dicentang I have read-nya, kemudian activate. Nah, untuk menggunakan auto sweep.
Jadi sebenarnya fitur ini sangat berguna dan sangat baik untuk menumbuhkan return uang teman-teman sekalian. Oke, selanjutnya ada fitur Smart Save. Nah, fitur Smart Save di sini pembahasannya cukup panjang. Saya akan singkat aja. Jadi teman-teman kalau misalkan ingin ikut kelas edukasi Smart Save, bisa nanti dari online seminar yang akan nanti di akhir saya jelaskan caranya bagaimana. Nah, di Smart Save ini adalah untuk automatic order ya teman-teman ya. Gitu. Jadi keunggulan Philip itu ada banyak sih. Ada auto sweep untuk memindahkan duit yang menganggur dari RDI. Kemudian ada automatic order juga, kemudian kita juga bisa nabung saham seperti itu. Nah, dalam Smart Save ini untuk automatic order, jadi teman-teman misal lagi menuju ke kampus atau pas di kampus ada tugas atau sebagainya, sehingga teman-teman tidak bisa melakukan aksi beli atau aksi jual pada harga pembukaan nih. Nah, dengan Smart Save ini teman-teman tidak akan kehilangan momentum beli atau jual sahamnya. Dengan cara masuk ke menu Smart Save, kita pilih setuju untuk disclaimer-nya. Kemudian kita pilih New Order untuk milih saham apa yang ingin dibeli atau dijual. Nah, contoh di sini, saya akan menginput BBRI. Nah, saya akan melakukan pembelian BBRI. Nah, dipastikan lagi teman-teman sebelum melakukan pembelian, nah itu sudah memiliki trading plan nih. Untuk menjaga keuntungan nih, tetap menjaga keuntungan teman-teman nih, atau batas kerugiannya sampai sebatas mana gitu. Nah, dengan trading plan ini teman-teman juga bisa menggunakan analisa-analisa teknikal ataupun juga dari charting atau indikator yang teman-teman kuasai untuk membuat trading plan-nya. Nah, contoh di sini saya akan membeli saham BBRI di harga 3.100. Kemudian sell take profit-nya atau resistennya itu saya mau jualnya di 3.200. Dan kalau sahamnya sampai turun, saya mau cut loss-nya itu di batas support-nya di 3.000 seperti itu. Nah, di sini saya akan mencontohkan satu aja ya, satu untuk buy on weakness, yaitu membeli harga saham di harga pasar saat ini. Nah, di sini action-nya kita pilih buy, price-nya itu di 3.100. Tadi kan kita di trading plan untuk beli di 3.100 ya. Nah, jadi di sini 3.100 yang artinya kita masih menunggu antri dari harga 3.190 sampai ke 3.100 baru kita akan beli seperti itu. Contoh di sini kuantitinya kita tentukan 1 untuk pembeliannya. Kemudian di sini ada price base, time base dan juga post trading. Nah, kalau time base ini berdasarkan waktu nih pembeliannya. Jadi teman-teman ingin membeli di waktu tertentu. Dan post trading ini adalah pembelian saham di harga penutupan. Nah, price base ini adalah pembelian eksekusi atau berdasarkan harga. Contoh di sini ada trigger price, ada condition, dan juga ada price, dan juga ada valid until ya. Di Smart Save ini teman-teman bisa menginput automatic order sampai dengan 90 hari ke belakang. Jadi 90 hari ya, 90 hari kalender, yang dimana Sabtu Minggu juga terhitung. Nah, contoh di sini tadi kita akan membeli BBRI di 3.100 satu lot dengan price base-nya, trigger price-nya, last done price. Jadi ini trigger price ini berdasarkan apa acuannya untuk eksekusinya. Nah, di sini saya menggunakan berdasarkan last done price. Ini last done price ya, harga last-nya. Kemudian condition-nya itu lower than or equal to, yang artinya itu lebih kecil atau sama dengan. Kenapa kita pilih kondisinya lower than or equal to? Kenapa nggak higher than or equal to? Nah, di sini saya akan jelaskan, kalau kita memilih lower than or equal to, artinya ketika kita ingin membeli, kita jaga-jaga supaya tidak terjadi gap down ke bawah nih. Gitu. Karena kan kalau pembukaan market kan sangat cepat sekali tuh ya untuk harga-harganya. Entah dia bisa langsung lompat, itu bisa langsung turun seperti itu. Jadi di sini kondisinya saya tentukan untuk lower than or equal to. Dan price-nya nggak usah pusing-pusing, kita samakan dengan price yang di atas 3.100. Dan ini adalah valid until adalah untuk pemilihan periode sampai berapa lama kita mau set untuk melakukan pembelian BBRI di Smart Save kita seperti itu. Nah, di sini kita tentukan mungkin sampai 90 hari kalender, kemudian kita klik OK dan langsung masuk ke halaman konfirmasinya nih. Pembelian BBRI di satu lot di harga 3.100, submitnya ketika harga last done price lebih kecil atau sama dengan 3.100, langsung akan tereksekusi beli ketika sistem sudah membaca
kriteria target-target trigger-trigger yang sudah kita tentukan. Kemudian kita pilih confirm untuk melanjutkan set di Smart Chef-nya. Nah, kemudian terakhir fitur Smart Plan. Fitur Smart Plan ini adalah untuk menabung reksadana atau saham yang pada tahun 2015-an Bursa Efek gencar untuk semua nasabah, semua masyarakat dapat untuk menabung saham seperti itu. Nah, jadi di sini ada menu Smart Plan untuk menabung saham. Kita cuma pilih plusnya ini untuk menambahkan plannya. Kemudian kita tentukan nilainya untuk pembelian sahamnya. Nah, contoh di sini adalah saya menentukan 500.000. Nah, ketika kita menginput 500.000 ini, stock code-nya itu adalah nanti saham-saham yang 500.000 ke bawah. Itu ketika teman-teman menginput 750.000 atau 1 juta bebas, nah itu nanti stock code-nya akan mengikuti dari harga yang tertampil, harga yang sudah ditentukan, saham-sahamnya dari harga yang sudah ditentukan, harga ke bawahnya itu adalah semua sahamnya. Kemudian commencement date itu adalah tanggal berapa teman-teman ingin dieksekusi pembeliannya. Ini auto dari RDI ya, auto debit ya, langsung secara otomatis ditarik nih ketika pada tanggal 30, contoh di sini ketersediaan dana di RDI ada sebesar 500.000, itu langsung secara otomatis langsung akan ditarik by system untuk melakukan pembelian Smart Plan. Nah, kerennya lagi di sini ada average down nih. Ketika teman-teman sudah menginputnya, contoh di sini saya input 20%. Nah, waktu pertama kali beli, teman-teman di harga berapapun pertama kali beli akan dibelikan. Gitu. Kemudian ketika sudah ditentukan, contoh di sini 20%, dari harga beli sampai dengan penurunan 20%, secara sistem langsung akan dibelikan lagi nih sahamnya. Nah, jadi untuk menggantikan pada bulan berikutnya nih, penarikan bulan berikutnya. Jadi penarikan bulan berikutnya tidak ada karena sudah digantikan dengan penurunan 20% ini. Nah, selanjutnya di bulan selanjutnya ketika tidak ada penurunan lagi sebanyak 20%, artinya kita akan dibelikan pada titik poin di tanggal yang sudah kita tentukan nih. Contoh di sini tanggal 30. Nah, itu akan dibelikan lagi di tanggal 30 seperti itu. Begitu seterusnya. Nah, untuk kondisinya, kalau tidak ada ketersediaan dana di RDI, artinya plan ini tidak akan dibelikan saham atau dilewati gitu pada bulan pembeliannya. Sampai dengan 3 bulan berturut-turut ketika tidak ada penarikan dana, plannya ini akan dinonaktifkan. Nah, teman-teman bisa aktifkan lagi untuk plannya ketika sudah ada ketersediaan dananya dan ingin melanjutkan plannya. Nah, untuk jual ini sama, ini ketika teman-teman sudah melakukan Smart Plan ini untuk nabung saham, teman-teman tetap dapat bisa menjual melalui portfolio ya. Nah, ini plan yang sudah jadi sebesar 500.000 kita melakukan nabung saham ASII setiap tanggal 30, setiap bulannya akan ditarik dari RDI. Dan ini average down-nya tadi kita tidak pakai. Nah, ini ketika teman-teman ingin menghapus plan-nya atau ingin mengganti plan yang lain, ini tinggal pilih tanda silang untuk menghapus plan-nya. Nah, ini adalah online seminar nih. Ketika teman-teman ingin mengikuti kelas edukasi dari Philips Sekuritas, teman-teman bisa masuk ke menu online seminar, dan di sini bisa dilihat jadwal-jadwalnya kapan aja. Nah, nanti pada saat jamnya sudah dimulai, teman-teman bisa langsung regis dan ikuti kelas edukasinya. Ini sifatnya gratis ya, teman-teman ya. Nanti kita akan mengadakan kelas fundamental, teknikal, prostock basic, dan juga prostock fitur seperti itu. Dan juga ada reksadana nih, Profan. Seperti itu. Ya, teman-teman ketika mengalami masalah atau ya ada hal yang ingin ditanyakan, bisa langsung masuk ke menu live chat. Nanti akan dilayani oleh customer care kita selama jam kerja seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin bisa langsung dilanjutkan oleh Mas Dustin ya untuk pembahasan technical analisisnya. Oke, baik. Terima kasih banyak ya untuk Mas Roni Christian yang tadi sempat
mensosialisasikan dan juga mengajarkan fitur-fitur yang ada di Philips Sekuritas Indonesia ya teman-teman. Nah, semoga dengan materi tadi nih teman-teman jadi semakin paham dan mengerti tentunya mengenai gimana sih cara praktik berdagang saham melalui aplikasi sekuritas nih dengan berbagai fitur-fiturnya yang beragam kayak buy, amend, portofolio dan lain-lain di Bursa Bursa Efek Indonesia tentunya melalui Philips Sekuritas. Terima kasih banyak Mas Roni Christian. Mungkin selanjutnya langsung aja kita menuju ke sesi materi berikutnya, yaitu sesi yang ini mengenai materi analisa teknikal yang akan dibawakan oleh Mas Dustin Dana Pramita. Nah, mungkin untuk Mas Dustin, apakah sudah berada di dalam meeting room? Halo, Mas Dustin, apakah sudah ada? Mungkin mohon tunggu sebentar ya teman-teman, mungkin Mas Dustinnya sedang ada terkendala sinyal. Ya, halo, selamat siang, Mas. Mohon maaf sebelumnya. Oh iya, selamat siang juga Mas Dustin. Mungkin aku mau nanya kabar dulu Mas, gimana nih kabarnya pada pagi hari ini Mas? Sehat-sehat, baik. Terima kasih, Oke, Mas. alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Mas Dustin yang sudah menyempatkan hadir pada hari ini untuk memaparkan materinya mengenai analisa teknikal. Mungkin langsung aja ya Mas untuk waktu dan tempat kami persilakan. Oke. Ya, terima kasih sebelumnya. Dan mungkin ya, untuk kesempatan kali ini, kita akan membahas technical analysis lebih kepada sisi candlestick ya, karena mungkin melanjutkan dari materi-materi sebelumnya. Oke, mungkin saya mulai aja ya untuk share screen-nya. Apakah layarnya udah ditangkap nih, Mas? Udah diterima dengan sangat jelas nih? Sangat jelas Mas, sudah sangat jelas. Oke, ya, baik. Sebelumnya, perkenalkan saya Dustin Dana Pramita, Equity Analyst dari Philips Sekuritas Indonesia dan akan membawakan technical analysis di pertemuan hari ini. Yang pertama ya Mas ya, kalau kita bahas tentang technical analysis, apa sebenarnya technical analysis itu? Technical analysis adalah satu metode cabang dalam menganalisa equity market yang kita bahas saat ini, di mana menurut Martin atau seorang penulis buku yang menuliskan tentang filosofi dan juga technical analysis sendiri adalah satu metode yang menggambarkan kondisi dan juga psikologis dari para pelaku pasar yang dituangkan ke dalam beberapa metode dan juga cara-cara ya seperti itu, yang dimana metode tersebut menggambarkan behavior dan juga reaksi dari para pelaku pasar terhadap perubahan ekonomi, moneter, politikal, dan juga adanya perubahan dari psikologi para pelaku pasar. Saya ingatkan kembali lagi, technical analysis itu adalah satu metode yang berbicara tentang probability. Jadi tidak pernah technical analysis berbicara tentang kepastian. Misalkan dengan metode seperti ini ada kemungkinan bullish, tapi
technical analysis itu lebih kepada kemungkinan ya. Jadi tidak bisa dipastikan apakah technical analysis itu atau metode ini akan pasti meramalkan atau memprediksi pergerakan arah selanjutnya. Oke, sesuai dengan pembahasan kita pagi hari ini ya, yaitu candlestick, mungkin beberapa dari teman-teman semua sudah paham bagaimana cara membaca candlestick, dan kalaupun yang belum paham, mungkin saya izin untuk sedikit membahas cara bagaimana membaca candlestick. Sebelumnya, candlestick sendiri adalah satu dari 3 metode grafik yang biasa kita pakai atau biasa technical analysis pakai. Di antaranya ada line chart, bar chart, dan satu lagi adalah candlestick. Oke, yang pertama kita mungkin akan bahas kepada candlestick bullish. Di dalam candlestick, kita biasa kenal ada 2 jenis candle, yaitu candle bullish dan juga candle bearish. Apa itu candle bullish? Sebelumnya, di dalam equity market ataupun technical analysis, kita biasa kenal bullish dan bearish, di mana bullish adalah satu kondisi yang menggambarkan pergerakan harga yang mengalami kenaikan atau peningkatan. Sebaliknya, untuk bearish adalah satu kondisi yang menggambarkan penurunan harga atau adanya pergerakan harga yang turun atau terkoreksi, biasa kita dengar. Sebelumnya, untuk candlestick bullish, entah ini umum atau tidak, tapi sepanjang saya menjadi technical analyst, di dalam candlestick atau banyak analis-analis yang menggunakan warna hijau dan merah, dan kalau saya pribadi menganggap itu adalah warna yang umum biasa kita gunakan untuk membedakan pergerakan naik dan pergerakan turun. Kalau boleh saya gunakan kebiasaan saya, yaitu menggunakan warna hijau dan warna merah. Di sini saya akan gambarkan warna hijau untuk menggambarkan candlestick bullish atau candlestick yang mengalami kenaikan harga. Di sini gambar dari candlestick itu selalu membentuk satu bentuk yang cenderung kotak ya, maksudnya entah itu persegi atau persegi panjang. Jadi itu tergantung dari perubahan harga. Maksud saya seperti ini. Kalau garis bawah yang saya tandai dengan harga pembukaan itu adalah merefleksikan harga pembukaan saham tersebut, maka harga penutupan akan ada di atasnya harga pembukaan karena candlestick bullish menggambarkan atau merefleksikan kenaikan harga. Jadi seperti itu pertama. Untuk garis bawah adalah harga pembukaan, dan garis atas adalah harga penutupan sesuai dengan yang saya tulis di sampingnya. Sementara untuk ekor, baik itu yang di atas dan di bawah, itu adalah satu garis yang merefleksikan pergerakan harga yang sempat dicapai oleh saham tersebut. Maksudnya seperti ini. Untuk ekor atas, itu merefleksikan kenaikan harga yang sempat terjadi di dalam rentang perdagangan. Harga tertinggi untuk ekor atas, sedangkan harga terendah itu digambarkan dengan ekor bawah. Jadi candlestick itu terkadang memiliki ekor, terkadang juga tidak, sesuai dengan rentang pergerakan dari si saham tersebut di dalam suatu perdagangan tadi. Jadi seperti itu mungkin basicnya. Hal yang sama juga terjadi di bearish, namun bedanya harga pembukaan pasti akan ada di titik yang teratas, sedangkan untuk harga penutupan pasti akan berada di level yang rendah. Karena kembali tadi, bearish adalah satu candle yang merefleksikan adanya penurunan harga. Sedangkan untuk ekor atas dan juga ekor bawah adalah harga atau garis yang merefleksikan rentang pergerakan harga si saham tersebut. Oke, kalau boleh saya rekap formasi candlestick ya, kalau bisa kita katakan, atau pola dari candlestick yang bisa dikatakan sering muncul dan memiliki probabilitas tinggi untuk memperkirakan pergerakan selanjutnya. Di sini saya sudah rekap beberapa pergerakan ya. Di antaranya kalau kita boleh bahas terlebih dahulu adalah bullish candlestick. Maksudnya satu pola candlestick yang merefleksikan atau memiliki probabilitas besar untuk memperkirakan harga akan bergerak menguat selanjutnya. Oke, di sini kita mungkin mulai dengan bullish engulfing ya.
Bullish engulfing itu adalah satu pola ya atau formasi candle di mana ini terdiri dari 2 candlestick. Dan biasanya bullish engulfing ini akan diawali dengan candlestick merah atau candlestick bearish. Dan sepengalaman saya menjadi technical analyst, saya selalu mendapati bullish engulfing ini yang memiliki probabilitas tinggi itu akan berada ketika harga sebelumnya itu mengalami bearish trend atau tren penurunan. Jadi ketika ada formasi ini atau bullish engulfing ini muncul, saya bisa katakan ya sepengalaman saya dan sepenglihatan saya, ini akan memprediksi kenaikan harga atau pembalikan harga selanjutnya. Jadi seperti itu. Kenapa dikatakan bullish engulfing dan apa ciri bullish engulfing? Ketika candlestick bullish atau candlestick hijau setelahnya itu terbentuk melebihi dari rentang pergerakan candlestick bearish sebelumnya. Seperti yang teman-teman bisa lihat ya di pojok kiri atas, di sana memang formasi dari bullish engulfing selalu membentuk candlestick bullish yang lebih besar dari candlestick bearish. Itu sebabnya dikatakan engulf atau bisa dikatakan merangkul ya candlestick bearish yang sebelumnya terbentuk. Jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ada bullish harami. Bullish harami adalah kebalikan dari bullish engulfing ya. Ketika bullish engulfing adalah satu pola candlestick bullish itu lebih besar rentang pergerakannya dibandingkan candlestick bearish, maka bullish harami adalah ketika candlestick bullish atau candlestick hijau itu bergerak di rentang pergerakan candlestick bearish sebelumnya. Seperti itu. Namun di sini candlestick ini atau formasi ini tetap merefleksikan adanya peluang pembalikan arah di pergerakan selanjutnya. Jadi sama seperti bullish engulfing, bullish harami ini akan lebih valid ketika formasi ini muncul setelah ada koreksi sebelumnya. Entah itu jangka menengah atau jangka pendek, tapi ketika ada bullish harami muncul di tengah-tengah koreksi, kita bisa katakan probabilitasnya lebih tinggi ya, atau mungkin kisaran 50%. Ditandai dengan candlestick bullish yang akan bergerak di dalam rentang pergerakan candlestick bearish sebelumnya. Dan biasanya bullish harami ini juga akan lebih valid lagi ketika memang si pergerakan sebelumnya itu membentuk pola bullish. Maksudnya begini. Jadi bullish harami ini kalau yang biasa saya lihat muncul dan probabilitasnya lebih tinggi ketika memang tren jangka menengahnya memang masuk ke dalam fase bullish. Jadi ketika ada candlestick bearish ini memang masuk ke dalam fase koreksi sesaat dan dilanjutkan dengan bullish harami yang akan melanjutkan tren jangka menengahnya. Seperti itu. Selanjutnya ada Morningstar. Morningstar ini terdiri dari 3 candle ya. Dan kalau boleh saya katakan, Morningstar ini akan berbeda dengan satu lagi, Doji Dragonfly, karena di sini ya perbedaannya adalah candlestick yang terbentuk di tengah-tengah candlestick bearish dan bullish itu adalah candlestick yang memiliki badan candle yang tipis, seperti itu. Jadi ini juga merefleksikan adanya satu pembalikan arah dan akan lebih baik dan juga probabilitasnya akan lebih tinggi ketika Morningstar ini terbentuk ketika adanya satu technical rebound dan juga mungkin ada satu titik pencapaian entah harga sudah mencapai di level support atau sedang menguji levelnya tersebut. Jadi Morningstar tadi merefleksikan adanya satu pergerakan candlestick yang tadi saya sebutkan di tengah yang sudah mulai tipis badan candlenya yang menandakan adanya minat dari investor ataupun para pelaku pasar terhadap saham ini sudah mulai berkurang ya, maksudnya untuk tekanan jualnya. Jadi si investor ataupun trader tidak bisa lagi menilai
saham ini layak untuk terkoreksi lebih dalam. Jadi ada tekanan beli yang terjadi sehingga menekan atau membatasi laju pergerakan dari candlestick yang di tengah tadi, atau candlestick yang memiliki badan candle yang tipis tadi. Dan selanjutnya, Morningstar ini juga akan lebih valid lagi ketika candlestick yang di tengah itu dibarengi dengan peningkatan volume perdagangan. Ini akan lebih sangat valid, menunjukkan adanya satu metode atau mungkin pergerakan Morningstar awal, dan akan lebih confirm lagi ketika si candlestick bullish selanjutnya atau formasi yang ketiga itu membentuk pola bullish yang memiliki badan candle yang cukup panjang. Seperti itu kurang lebih. Selanjutnya di sini ada bullish hammer ya. Bullish hammer ini juga akan muncul ketika adanya satu technical rebound atau pergerakan pembalikan arah yang ditandai juga dengan formasi atau pola candlestick yang kalau bisa kita katakan lebih cenderung membentuk pola hammer atau palu. Maksudnya, candlestick ini memiliki ekor yang panjang, ekor bawah yang panjang. Kenapa bisa muncul bullish hammer? Karena ketika ada satu pergerakan di saham tersebut dan kemudian si investor ataupun trader sempat menilai harga saham tersebut turun lebih rendah lagi, kemudian ada satu asumsi dan juga entah rumor ataukah news atau asumsi lain yang menggerakkan para pelaku pasar atau perilaku pelaku pasar tadi untuk kembali mengkoleksi saham tersebut sehingga si harga saat itu meninggalkan harga terendahnya yang sebelumnya dicapai. Jadi membentuk candle atau ekor bawah yang panjang. Seperti itu. Jadi sebelumnya ini mengalami koreksi di dalam perdagangan, namun sampai akhir perdagangan, saham tersebut bisa ditutup di zona positif atau dengan penguatan. Jadi itu membentuk pola hammer. Dan pola hammer ini juga akan sangat valid ketika ada satu fluktuasi harga atau volume perdagangan yang meningkat disebabkan karena adanya minat masuk kembali oleh para investor dan juga trader di saham tersebut. Selanjutnya ada piercing line. Kalau piercing line ini sebenarnya pergerakan harga yang terjadi ketika koreksi terjadi sebelumnya, kemudian candlestick muncul setelahnya. Dan kalau teman-teman bisa lihat di sini piercing line akan membentuk pola low yang baru, namun setelah penutupan perdagangan, harga cenderung bergerak menguat dan ditutup lebih tinggi dibandingkan harga harga close si candlestick sebelumnya. Jadi seperti itu. Itu adalah contoh dari piercing line atau maksudnya ciri-ciri piercing line. Jadi closing price saat ini akan lebih tinggi daripada closing price sebelumnya, seperti itu. Namun open price-nya bisa saja terjadi di bawah. Jadi ada koreksi di awal, namun untuk pergerakan atau penutupan perdagangan, harga bergerak dan bisa ditutup di rentang positif, seperti itu. Selanjutnya ada three white shoulders. Kalau three white shoulders ini terbentuk dari 3 candle bullish ya, secara beruntun dan tidak boleh terputus atau tidak boleh ada satu candle bearish yang terselip di tengah-tengah 3 formasi candle tadi, karena kalau udah seperti itu kita nggak bisa bilang itu formasi three white shoulders atau bisa masuk ke dalam pola lain seperti itu. Nah, three white shoulders ini terjadi ya dan juga merefleksikan adanya tekanan beli ya atau minat beli yang masuk ke dalam saham tersebut, dan biasanya three white shoulders ini akan lebih valid lagi ketika candlestick kedua di dalam three white shoulders tadi sudah menyentuh level atau sudah melebihi open price dari harga sebelumnya atau dalam candlestick bearish sebelumnya, seperti itu.
Mungkin bisa dilihat sendiri untuk three white shoulders, dan saya rasa pola ini sangat terlihat sekali ya, sangat terlihat sebagai tanda adanya bullish reversal seperti itu. Nah, selanjutnya adalah doji dragonfly. Yang tadi saya sebutkan, untuk Morningstar dan dragonfly itu akan sangat berbeda. Kenapa? Karena candlestick tengahnya itu terbentuk dari pola doji dragonfly tadi. Doji dragonfly adalah ketika ekor bawah lebih panjang dibandingkan ekor atas. Nanti mungkin bisa kita bahas untuk jenis doji. Namun kalau bisa teman-teman lihat formasi candle doji dragonfly ini akan seperti ini kurang lebih. Mirip-mirip seperti Morningstar, namun kalau teman-teman bisa cermat lagi melihatnya, ini ada perbedaannya. Selanjutnya ada rising tree method. Rising tree method ini pergerakan yang biasa muncul ketika jangka menengah pergerakan harga saham itu sedang dalam fase bullish. Namun ada koreksi yang terjadi. Jadi koreksinya cenderung sesaat, dan sebenarnya rising tree method ini bisa terbentuk dari 3 candlestick bearish atau mungkin lebih seperti itu. Jadi selama candlestick selanjutnya itu akan membentuk candlestick bullish dan juga menutup candlestick bearish yang terjadi sebelumnya, itu bisa dikatakan juga rising tree method. Jadi ini merefleksikan koreksi yang sesaat, dan setelah itu harga melanjutkan tren bullish trendnya atau bullish channel-nya. Jadi ini biasa terjadi ketika di tengah-tengah bullish channel ya, biasanya seperti itu. Selanjutnya ada inverted hammer. Inverted hammer itu adalah kebalikan dari hammer tadi. Jadi inverted hammer akan terbentuk atau membentuk pola hammer atau palu tapi terbalik seperti itu. Dan ini biasanya juga terjadi ketika harga sedang menguji level support atau mungkin sedang mengalami technical rebound seperti itu. Nah, biasanya inverted hammer ini open price-nya akan sejajar dengan closing price sebelumnya. Jadi seperti itu. Dan juga closing price-nya itu akan lebih tinggi daripada closing price candlestick bearish sebelumnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya ada bullish belt hold. Kalau bullish belt hold ini, sepengalaman saya juga dan sepengetahuan saya, ini biasa terjadi juga di tengah tren bearish yang sedang berlangsung, dan kemudian ada bullish belt hold. Jadi, kadang bullish belt hold ini muncul sebagai koreksi di dalam tren bearish. Jadi koreksi itu tidak hanya di dalam tren bullish, tapi tren bearish juga ada koreksi. Bedanya kalau tren bullish koreksinya adalah turun, maka tren bearish koreksinya adalah naik. Jadi perlu dipahami, dan harus hati-hati ya teman-teman ya untuk menggambarkan adanya kenaikan harga di tengah-tengah tren jangka menengah atau jangka panjang yang sedang bearish tadi. Itu agak berbahaya dan perlu diwaspadai. Tapi tetap bisa kita manfaatkan untuk mencari profit di pergerakan tadi, seperti itu. Nah, bullish belt hold ini akan membentuk candlestick bullish dengan badan candle yang panjang, dan dapat dikatakan menutup pergerakan dari 2 candle sebelumnya. Seperti itu. Itu adalah bullish belt hold. Selanjutnya ada bearish candlestick ya. Kalau tadi saya sebutkan mungkin untuk bullish candlestick, dan selanjutnya di sini ada bearish candlestick. Sebenarnya bearish candlestick itu adalah kebalikan dari pola-pola yang sudah saya sebutkan tadi. Contoh, bearish engulfing itu adalah kebalikan dari bullish engulfing, di mana formasi candle yang kedua itu adalah candle bearish yang terbentuk, dan candle bearish-nya lebih besar daripada candle bullish sebelumnya. Biasanya ini adalah satu refleksi pergerakan ketika harga sudah mencapai level jenuh beli ya, atau overbought seperti itu, atau sedang menguji level support. Kemudian bearish harami, sama juga seperti bearish engulfing, bearish harami juga membentuk atau menandakan adanya suatu pembalikan arah selanjutnya seperti itu.
Selanjutnya ada evening star. Nah, evening star itu juga kebalikan dari morning star. Evening star ini akan ditandai dengan candlestick di tengah atau candlestick bullish yang mulai bergerak menipis ya, untuk rentang pergerakannya mulai tipis karena investor sudah tidak bisa lagi menilai harga saham lebih tinggi lagi. Dan evening star ini confirm ketika memang ada bearish candle yang terjadi sebelumnya. Selanjutnya ada hanging man. Kebalikan dari hammer, hanging man ini sama seperti hammer untuk polanya ya, sama-sama seperti pola hammer atau palu, namun bedanya di sini candlestick-nya adalah bearish. Dan biasanya candlestick ini terjadi ketika adanya pergerakan yang sedang menguji resisten atau menandakan adanya jenuh beli dari para investor dan juga trader. Seperti itu. Dark cloud juga sama, terjadi ketika ada satu pergerakan yang sudah mencapai level resisten atau sedang bergerak cukup tinggi dan juga rentang untuk terkoreksi. Di sini dark cloud muncul dan juga menandakan adanya satu pembalikan arah ke fase bearish. Seperti itu. Selanjutnya ada shooting star. Shooting star ini berbeda dengan inverted hammer ya. Kalau inverted hammer itu berada di bawah, maka shooting star ini akan bergerak cenderung di atas candlestick bullish. Jadi shooting star ini sempat membentuk pola high yang lebih tinggi, namun dari penutupan perdagangan tidak bisa ditutup di rentang penguatan atau terpaksa untuk terkoreksi. Jadi candlestick-nya lebih cenderung kepada candlestick bearish, dan selanjutnya candlestick bearish mulai menguasai. Jadi seperti itu ya, kurang lebih teman-teman. Nah, selanjutnya ada three black crows ya, kebalikan dari three white crows. Three black crows ini akan terjadi terbentuk dari 3 candlestick merah yang terjadi berturut-turut. Jadi tidak bisa disela oleh candlestick bullish di tengah-tengahnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau falling tree method ini kebalikan dari rising tree method. Jadi falling tree method ini akan terjadi ketika jangka menengah, pergerakan jangka menengah saham tersebut sedang dalam fase bearish, dan candlestick bullish yang terjadi selama 3 kali tadi itu adalah merefleksikan adanya koreksi sesaat untuk saham tersebut. Dan selanjutnya harga cenderung bergerak bearish kembali. Dan ini akan melanjutkan tren jangka menengahnya tadi lah. Selanjutnya untuk doji gravestone. Doji gravestone ini kebalikan dari dragonfly. Gravestone ini akan membentuk pola doji atau penutupan, harga penutupan akan sama dengan harga pembukaan. Bedanya ekor atasnya akan lebih tinggi dan biasanya ekor bawahnya akan lebih pendek atau tidak ada sama sekali. Itu bisa dikatakan doji gravestone. Nah, tadi saya sudah sebutkan ya istilah dari atau jenis-jenis dari doji sendiri. Doji itu adalah satu pola pergerakan atau pola candlestick yang ditunjukkan dengan harga atau level pembukaan itu adalah sama dengan level penutupan, atau kebalikan, level penutupan sama dengan level pembukaan. Jadi tidak ada badan candle yang terjadi. Di sini ada jenis doji umum yang biasa juga membentuk pola di tengah-tengah ya dari candle, dari ekor maksudnya. Kemudian juga doji dragonfly ini adalah satu doji yang membentuk ekor bawah lebih panjang dibandingkan ekor atas. Jadi tidak selamanya doji itu tidak punya ekor atas atau di ekor bawah. Doji itu akan selalu memiliki ekor yang mungkin saja ada, dan kita tinggal bisa bedakan apakah ekor bawah itu lebih panjang atau ekor bawah lebih pendek dari ekor atas. Nah, sesuaikan dengan jenisnya ya. Doji dragonfly ditandai dengan ekor bawah yang lebih panjang, sedangkan doji gravestone adalah ekor atas yang lebih panjang dari ekor bawah. Seperti itu perbedaannya. Kemudian di sini juga ada doji spinning top. Spinning top itu adalah satu pola candlestick yang memiliki badan candle, namun untuk ekor atas dan ekor bawah kurang lebih sama dari rentang pergerakannya. Walaupun tidak selalu sama persis, tapi kalau teman-teman sekilas bisa melihat ekornya itu kurang lebih sama ya pergerakannya, tidak begitu jomplang dengan ekor atas dan ekor bawah, itu bisa dikatakan spinning top. Dan doji ini menandakan adanya keraguan-raguan atau sikap wait and see yang masih diambil oleh para pelaku pasar.
Oke, mungkin singkat saja untuk chart pattern ya. Mungkin di sini ada reversal. Biasanya kita lihat juga ada double top, kemudian double bottom, head and shoulders, dan juga inverted head and shoulders. Untuk double top ini sebenarnya tanda yang akan mewakili pola ini adalah satu titik tertinggi yang tidak bisa dilampaui lagi di pergerakan selanjutnya. Jadi titik tertinggi ini tercapai sebanyak 2 kali, dan setelah itu harga tidak bisa menembus level resistance sebelumnya. Jadi pergerakan selanjutnya cenderung mengarah kepada fase bearish. Dan untuk garis bawahnya yang saya gariskan biru itu adalah titik cut loss ataupun trigger untuk adanya double top terjadi ya. Dan biasanya double top ini menandakan adanya satu pembalikan arah sebelumnya dari fase bullish channel ke fase bearish. Kebalikan dari double top adalah double bottom ya. Jadi double bottom ini ditandai dengan titik support atau titik terendah yang tidak bisa dilampaui lagi oleh harga saham, kemudian harganya cenderung bergerak menguat. Dan titik warna atau garis warna biru itu adalah menjadi satu titik atau call untuk buy ya, kalaupun nanti harga sudah mencapai atau melebihi dari garis warna biru tadi. Selanjutnya ada head and shoulders. Kalau head and shoulders ini biasanya terbentuk dari titik tertinggi, 3 titik ya, 3 titik tinggi yang biasanya dimulai dengan higher high, kemudian titik selanjutnya adalah higher high, namun setelahnya titik tertingginya sudah tidak bisa dicapai lagi atau membentuk pola lower high. Jadi merefleksikan adanya ketidakmampuan dari para pelaku pasar dan investor untuk menilai harga saham lebih tinggi dari titik tertinggi sebelumnya. Garis biru adalah garis yang menandakan adanya call untuk sell atau bisa dikatakan cut loss seperti itu. Berkebalikan dengan head and shoulders yaitu inverted head and shoulders. Ini biasanya akan terjadi ketika candle formasi dari tren jangka menengahnya itu sedang dalam fase bearish sebelumnya. Dan ketika ada inverted head and shoulders, ada peluang kemungkinan pergerakan dari candlestick selanjutnya akan mengarah kepada fase bullish seperti itu. Nah, di sini ada banyak continuation, tapi mungkin saya akan bahas 4 yang di atas ya, karena sebenarnya ini hanya pergerakan yang berkebalikan ya. Jadi kalau tadi kita sebut double top, double bottom, kemudian head and shoulders dan inverted, itu adalah pola dari reversal atau pembalikan arah yang menandakan adanya satu pembalikan arah dari entah dari fase bearish ke bullish atau dari bullish ke bearish. Kalau dari continuation itu adalah satu pola atau grafik yang menunjukkan adanya satu continuation atau kelanjutan pergerakan jangka menengah di saham tersebut. Jadi seperti contoh misalkan flag. Kalau flag ini akan terjadi di tengah-tengah tren bullish yang sedang terjadi. Jadi flag akan membentuk satu bisa dikatakan 3 titik atas dan 3 titik bawah. Yang kalau kita tarik yang kita gunakan trend line ya, kita bisa hubungkan antara titik satu dan titik lainnya, itu akan cenderung bergerak lurus atau membentuk pola lurus dan tidak mengerucut ya. Itu adalah satu tanda dari flag seperti itu. Dan flag ini akan dikonfirm ketika harga selanjutnya atau harga panah yang saya tandai itu bergerak dan juga break di atas level trend line-nya tadi, trend line atas atau resisten atas tadi. Itu adalah satu titik untuk buy kembali dan juga merefleksikan adanya satu kenaikan atau keberlanjutan dari bullish channel sebelumnya. Beda dari flag yaitu pinan. Pinan ini adalah trend line atas yang biasa bisa teman-teman tarik, itu merefleksikan adanya penurunan, cenderung turun untuk titik tertingginya cenderung membentuk titik terendahnya selanjutnya. Namun untuk titik terendah itu membentuk satu titik terendah lebih tinggi. Maksudnya kalau biasa kita kenal itu adalah higher low atau titik rendah yang lebih tinggi dari titik rendah sebelumnya. Jadi tren lainnya itu cenderung meningkat atau naik grafiknya. Jadi kalau kita tarik garisnya itu akan membentuk pola yang mengerucut ke atas seperti itu. Itu adalah pinan dan biasanya juga kita
lihat pinnan ini di dalam tren bullish continuation ya, seperti itu. Selanjutnya ada wedge, bedanya bedanya flag dan juga wedge. Kalau flag itu adalah ketika trend line atas dan bawah sama-sama menunjukkan satu pergerakan yang sama ke arah yang sama. Beda halnya dengan wedge. Kalau wedge itu adalah trend line yang membentuk pergerakan yang turun, namun untuk trend line bawah itu cenderung mengerucut. Jadi kurang lebih sama dengan pinnan, namun bedanya kalau untuk trend line ini, untuk wedge ini, trend line-nya lebih cenderung mengerucut ke bawah. Seperti itu. Sama seperti pola-pola sebelumnya, wedge ini akan menandakan adanya keberlanjutan dari bullish channel sebelumnya. Dan terakhir ada triangle. Triangle ini akan terbentuk dari trend line atas yang sejajar, namun trend line bawah akan membentuk satu pergerakan yang cenderung ke atas. Seperti itu. Jadi, triangle ini akan terjadi ketika resisten tidak bisa ditembus, namun low yang dimiliki oleh saham tersebut cenderung menguat, cenderung membentuk pola yang terus meningkat seperti itu. Jadi ini merefleksikan adanya suatu pergerakan selanjutnya akan menguji level support, menguji level resisten dan cenderung akan break di atas level resisten tadi. Dan untuk di bawahnya adalah pembalikan ya, atau pola yang berkebalikan. Jadi kalau untuk continuation flag yang di atas adalah continuation untuk bullish kembali, dan di bawah adalah continuation dari channel bearish ke fase bearish lagi. Jadi kurang lebih seperti itu. Namun untuk penjelasannya kurang lebih sama dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, mungkin itu saja dari saya untuk technical analysis. Jadi saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak ya untuk Mas Dustin karena tadi sudah memaparkan materi pasar modal pada pagi hari ini yang tentunya sungguh mencerahkan ya dan bermanfaat bagi teman-teman semua nih, terutama yang sedang ingin memperdalam ilmu analisa teknikal dalam berinvestasi di pasar modal. Nah, hari ini nih kita telah mengambil begitu banyak ilmu ya dari Mas Dustin, teman-teman. Mulai dari belajar candlestick pattern, jenis-jenisnya, baik yang bullish maupun bearish. Terus juga ada sempat belajar chart pattern juga ya, teman-teman, dengan berbagai jenisnya, kayak continuation, dan macam-macam lagi. Nah, saya sangat berharap teman-teman dengan pemaparan materi Mas Dustin tadi, teman-teman peserta BBI ini menjadi semakin paham lagi dengan materi chart pattern di analisa teknikal. Nah, mungkin setelah mendengar paparan materi, saya yakin teman-teman udah nggak sabar ya untuk segera mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait materi kepada pembicara kita. Namun sebelum sesi tanya jawab dapat dimulai seperti biasa ya, saya ingin kembali menghimbau nih teman-teman untuk jangan sampai lupa mengisi absensi pada link yang telah tertera di kolom meeting chat. Nah, jadi buat teman-teman semua jangan sampai lupa untuk absen ya. Mungkin untuk sesi tanya jawab untuk PBI hari ini dapat segera dibuka teman-teman. Nah, untuk teknisnya sendiri, jadi bagi teman-teman yang ingin menanyakan materi, bisa pertama langsung aja raise hand teman-teman. Nanti setelah dipersilahkan oleh moderator, teman-teman dapat langsung menyalakan mic-nya, lalu mengajukan pertanyaannya kepada pembicara. Nah, yang kedua, teman-teman juga dapat langsung membuka website Slido yang linknya tersedia di kolom meeting chat, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin nggak bisa nyalain mikrofon atau malu-malu gitu, nggak apa-apa, langsung ketik aja di Slido karena dia juga anonim ya, teman-teman, untuk ininya. Nah, mungkin untuk sesi tanya jawab bisa langsung dibuka kepada Mas Dustin dan juga mungkin Mas Roni. Teman-teman bisa langsung raise hand atau mengetikkan pertanyaannya di link website Slido. Ditunggu pertanyaannya, teman-teman. Oke, nah ini sebenarnya sudah ada pertanyaan nih Mas. Ini pertanyaannya lebih ditujukan untuk
Mas Dustin ya, ada beberapa pertanyaan di website Slido. Mungkin untuk Mas Dustinnya, apakah sudah siap untuk menjawab pertanyaannya, Mas? Tunggu sebentar ya, mungkin Mas Dustinnya sedang berhalangan, sempat kendala sinyal, teman-teman. Iya, sorry Mas. Sebelumnya saya coba switch dulu ya ke device yang lain. Ya, sorry Mas. Mungkin untuk pertanyaannya? Oke. Mungkin dapat aku jawab untuk aku bacakan dulu untuk pertanyaan yang pertama ya, Mas. Iya. Ya, di sini ada pertanyaan pertama. Izin bertanya, Mas, bagaimana sih cara menentukan titik entry atau exit ketika suatu candlestick pattern itu udah terkonfirmasi? Seperti itu pertanyaannya, Mas. Oke, sebenarnya untuk titik entry ya, bisa disesuaikan ya dengan formasi yang ditemui dari teman-teman semua. Jadi ada perbedaan yang akan dibutuhkan ya untuk titik entry atau level entry-nya. Jadi contoh misalkan kita bisa katakan atau kita bisa coba ambil contoh yaitu pola wedge tadi, atau pola flag, atau pola pennant, atau pola, ya 3 pola itu tadi lah. Entry levelnya adalah ketika harga sudah membentuk atau menembus trend line atas, atau untuk triangle ketika harga sudah break di atas level resistennya. Jadi mungkin sembari juga saya coba untuk tampilkan lagi, dan mungkin juga teman-teman coba ingat lagi ya untuk formasinya. Jadi kan memang dari chart pattern tadi itu kan terdiri dari trend line yang kita bisa garis ya, atau teman-teman mungkin bisa tarik sendiri ya garis-garis trend line tadi. Nah, entry levelnya adalah ketika harga break di atas trend line tadi, atau ketika harga break di atas resisten untuk pola chart pattern triangle. Nah, kalau untuk candlestick, entry levelnya di mana? Entry levelnya adalah umumnya akan terjadi ketika harga close atau mendekati close perdagangan itu lebih cenderung bergerak di atas harga open sebelumnya. Jadi sorry karena saya keterbatasan device dan juga saya coba untuk balik lagi join. Teman-teman juga bisa mungkin pahami ya untuk entry level dari candlestick dan juga chart pattern yang sudah saya sebutkan tadi. Kurang lebih seperti itu, Mas. Oke, baik. Terima kasih banyak atas jawabannya ya, Mas Dustin. Tadi terkait gimana sih cara menentukan titik entry dan exit. Sudah dijawab Mas Dustin dengan sangat jelas ya, teman-teman. Semoga bisa dipahami. Mungkin langsung saja berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Kira-kira untuk indikator chart pattern, ini keberhasilan penggunaan candlestick ini berapa persen ya? Mungkin ini pertanyaan ada ini kurang jelas. Mungkin saya bantu memperjelas. Mungkin ini ingin bertanya nih, kalau misalnya kita menggunakan candlestick pattern atau menggunakan chart pattern, itu kira-kira berapa persen sih keberhasilannya? Apakah memang pattern ini pasti banget harus kita patuhin? Apakah pasti akan terjadi patternnya, sinyalnya? Atau mungkin cuman dipakai untuk memperkuat aja? Mungkin seperti itu maksudnya, Mas. Iya. Mungkin sebelumnya ya, kalau boleh saya bahas, di dalam dunia riset, di apapun sektor, ketika kita sedang meriset satu hal atau satu objek, akan lebih baik lagi ketika kita punya banyak sampel dan juga banyak subjek yang kita teliti ya, atau mungkin sampel-sampel yang kita teliti. Sama seperti juga dengan hal yang tadi saya sebutkan, technical analysis itu akan lebih baik ketika teman-teman menggunakan atau menggabungkan ya, misalkan teman-teman lihat dari candlestick pattern, selanjutnya teman-teman bisa gabung dengan indikator lain yang sudah teman-teman pelajari sebelumnya.
Nah, itu akan lebih memvalidkan lagi pola candlestick yang teman-teman temui tadi. Jadi, yang sudah saya sebutkan tadi sebelumnya ya, untuk candlestick, contoh misalkan candlestick reversal, bullish engulfing, itu akan lebih valid ketika teman-teman melihat dan menemui candlestick bullish engulfing di dalam rentang pergerakan yang mendekati support dan juga ditambah dengan indikator lain yang menandakan adanya satu pembalikan arah atau sinyal bullish. Nah, jadi seperti itu. Apakah valid untuk candlestick? Saya rasa itu akan sangat berpengaruh dan juga melanjutkan ya validasi dari indikator yang sebelumnya menunjukkan adanya satu pembalikan arah. Contoh, misalkan stokastik sudah menunjukkan adanya satu pembalikan arah atau sedang bergerak golden cross, bergerak atau menunjukkan adanya satu pergerakan bullish selanjutnya. Nah, candlestick ini akan lebih mengkonfirm lagi adanya sinyal tadi, sinyal dari indikator tadi. Jadi menurut saya seperti itu, Mas. Oke, terima kasih banyak Mas Dustin atas jawabannya. Tadi sempat bertanya ya mengenai penggunaan pattern-pattern di dalam analisa teknikal tentunya. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi nih Mas, pertanyaan ketiga di BBI hari ini. Pertanyaannya, bagaimana sih cara mengatasi false signal yang diberikan oleh candlestick dan chart pattern? Karena kan kadang sinyalnya nggak selalu sesuai. Jadi gimana caranya ngatasin false signal itu? Terima kasih. Kayak gitu pertanyaannya, Mas. Ya, untuk menanggulangi adanya false signal ya, Mas ya. Saya rasa sama seperti dasar dari kita trading ya, Mas ya. Karena bagaimanapun pola atau metode trading, kita sebagai trader memang harus menentukan titik cut loss. Di sana adalah jenis manajemen risiko yang kita miliki sebagai technical analyst. Beda halnya dengan teman-teman yang beraliran fundamental, manajemen risiko pun juga akan dibutuhkan dan metodenya akan berbeda. Nah, salah satu manajemen risiko dari technical analysis yaitu menentukan titik cut loss atau titik toleransi ketika kita sedang melihat pergerakan dari saham dan kita bisa tentukan ya toleransi atau batasan koreksi yang bisa kita terima. Dan ketika harga sudah break lagi di bawah titik toleransi, kita harus cut loss karena itu merupakan satu bentuk atau cara kita untuk meminimalisir tingkat resiko atau tingkat penurunan yang lebih dalam lagi ke depannya. Jadi akan selalu ada, namanya false signal itu akan selalu ada. Karena namanya pasar modal atau equity market itu kan memang selalu dinamis ya Mas ya, nggak statis dan juga nggak bisa direfleksikan secara mentah-mentah dengan pergerakan seperti itu. Jadi candlestick atau pergerakan dari grafik dari harga akan selalu dipengaruhi oleh banyak hal. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih jawabannya Mas Dustin. Tadi sempat menjelaskan ya terkait false signal di dalam candlestick pattern. Ya intinya kalau aku boleh menyimpulkan candlestick pattern dan ilmu lainnya di teknikal itu memang nggak pasti ya teman-teman. Makanya teman-teman ini harus disiplin. Salah satunya dalam melakukan cut loss seperti itu. Mungkin ini masih kebetulan memang peserta lumayan bersemangat. Pagi ini masih ada pertanyaan lagi, Mas Dustin. Nah ini pertanyaannya menarik nih. Ketika Mas Dustin ini trading saham, apakah Mas melihat sisi kualitas bisnis dan juga fundamentalnya juga, atau Mas hanya melihat pure teknikalnya saja, dan lebih baik yang mana? Seperti itu Mas pertanyaannya. Oke. Kalau untuk pertanyaan tadi ya, apakah melihat dari kekuatan atau kondisi fundamental, saya rasa itu akan lebih cocok lagi kalau saya kembalikan lagi ke profil resiko teman-teman semua. Jadi misalkan kalau teman-teman ingin trading, tapi profil resiko teman-teman lebih moderate, saya akan sarankan screening saham awal itu lihat dari sisi likuiditas, kemudian
kekuatan dari kinerja perusahaan itu sendiri. Jadi karena memang tingkat risikonya itu lebih rendah ya, dan untuk level tersebut juga kan tidak bisa menerima risiko yang terlalu tinggi ya. Jadi ya memang baiknya seperti itu, kembali kepada fundamental dan tingkat likuiditas pergerakan atau perdagangan sahamnya. Jadi seperti itu. Jadi kalau sesuai dengan profil risiko, jadi semakin tinggi saya rasa akan sangat lebih melihat kepada volume, kemudian dari sisi demand dan supply atau bid and offer, kemudian juga dari historical pergerakan atau perdagangan seperti apa, seperti itu. Jadi ya tadi mungkin sudah bisa menjawab ya, lihat dari profil risiko teman-teman ya masing-masing. Oke, baik. Jadi intinya menurut Mas Dustin tadi, ketika ingin bertransaksi di saham itu juga harus disesuaikan dengan profil risikonya. Tergantung teman-teman mungkin bisa menerima atau menanggung risiko yang besar atau tidak. Nah, mungkin melihat waktu yang juga sudah menunjukkan pukul 11.16 ya, ini ada pertanyaan penutup lah. Ini pertanyaannya lumayan personal. Pertanyaannya, apakah ada tips khusus nih dari Mas Dustin untuk berinvestasi saham dikala kondisi pasar yang memang lagi kurang jelas nih, dan juga nggak bisa diprediksi seperti sekarang ini? Seperti itu, Mas. Ya, mungkin strateginya ya, ketika kondisi pasar dan juga ekonomi yang kita bisa katakan nggak bisa ditentukan ya, karena memang pandemi ini sangat mengambil atensi dan juga berpeluang sangat besar ya terhadap pergerakan equity market dan ekonomi. Jadi saya rasa mungkin strategi yang layak untuk diterapkan saat ini adalah tetap kembali kepada profil risiko teman-teman. Contoh misalkan seperti ini. Ketika teman-teman bisa menemukan profil risiko masing-masing, teman-teman akan lebih mudah lagi menentukan pilihan saham yang akan dipilih. Contoh misalkan teman-teman memiliki tingkat risiko yang moderat maupun menengah ya, teman-teman mungkin bisa tetap gunakan strategi dan juga screening saham-saham LQ45 dan tidak boleh lebih dari itu. Contoh ya, ini baru contoh ya. Jadi ada guidance seperti itu. Nah, untuk tradingnya lagi seperti apa, saya rasa di tengah pandemi ini kan sebenarnya banyak sekali news atau rumor atau sentimen yang sedang yang sedang positif di sektor tertentu. Contoh misalkan di pandemi kemarin kita bisa lihat pergerakan dari saham-saham sektor healthcare, kemudian rumah sakit, farmasi itu meningkat sangat signifikan. Kenapa? Karena memang ya demand yang terjadi saat itu memang adalah kebutuhan dari sektor kesehatan seperti itu. Jadi di tengah pandemi seperti ini, saya rasa ada baiknya teman-teman lebih cermat lagi melihat apa sebenarnya kebutuhan dari masyarakat di tengah pandemi seperti ini, dan lebih jeli lagi melihat dari peluang bisnis dari emiten masing-masing. Dan saya rasa seperti itu. Namun kalau teman-teman mau pilih misalkan strategi saya tetap investasi ini untuk jangka panjang, nggak ada salahnya, karena secara historical pun pasar saham kita akan selalu menumbuhkan return yang positif seperti itu. Kita nggak bilang sebulan 2 bulan ya, kita bilang tahun lebih, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, itu selalu mencatatkan return yang positif. Jadi saya rasa dengan adanya koreksi yang dalam kemarin dan juga saat ini pun masih ada beberapa emiten yang belum bisa balik ke level pre-pandemi, saya rasa ini satu momen kita untuk masuk ke saham yang memang sedang diskon dengan kondisi fundamental yang baik. Dan perlu diingat lagi teman-teman, pandemi ini tidak akan selalu terjadi selamanya. Jadi akan ada satu titik di mana kita akan kembali lagi ke kondisi sebelum pandemi. Kita harapkan seperti itu. Dan ketika kondisi itu sudah terjadi, maka outlook dari
emiten masing-masing akan baik, dan dari kinerja keuangan dan kinerja penjualan atau pendapatan juga banyak orang yang mengharapkan, dan mungkin saja sudah banyak realisasi kinerja penjualan dan pendapatan sudah menunjukkan satu kondisi yang membaik seperti itu. Jadi nggak ada salahnya buat teman-teman kalau teman-teman punya strategi investasi saat ini juga bisa masuk karena beberapa saham masih diskon. Kalau teman-teman mau trading, itu tadi saya sarankan lebih kepada cari momen di dalam technical analysis tadi untuk mencari momen yang terbaik, dan juga pilih lagi sektor-sektor yang sedang berpotensi di tengah pandemi ini. Dan kalaupun teman-teman mau scalping atau mungkin trading jangka pendek, saya rasa juga masih cocok juga, karena saat ini juga pun banyak emiten yang sedang diuntungkan dengan kinerja keuangan, dengan prospek penjualan, dan juga lain sebagainya. Saya rasa begitu kurang lebih, Mas. Kondisi pasar modal kita sudah mulai kondusif dari tahun sebelumnya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Dustin yang tadi jawabannya sangat komprehensif ya mengenai ya kondisi saham pasar modal di kala pandemi ini yang memang sudah mulai membaik nih teman-teman. Tapi kembali lagi disesuaikan dengan profil risiko dan juga melihat kebutuhan pasar juga. Nah, oke teman-teman, sangat disayangkan ya. Jadi karena keterbatasan waktu yang kita miliki, sesi tanya jawab pada acara BBI pagi hari ini nih harus diakhiri. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Dustin yang tadi telah memaparkan materi dan juga membagikan ilmunya yang sungguh luar biasa ya terkait analisa teknikal kepada kita semua. Nah, tentu saja saya juga ingin berterima kasih kepada para peserta yang tadi telah antusias untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaannya pada pembicara. Nah, saya yakin teman-teman di sini juga lebih tercerahkan lah mengenai materi candlestick dan juga chart pattern tadi yang dibawakan oleh Mas Dustin. Mungkin selanjutnya setelah tadi telah bersama-sama mengikuti dan mendengarkan pemaparan materi, saya ingin kembali mengajak teman-teman semua nih untuk mengisi form kuesioner penilaian acara yang telah tersedia di kolom meeting chat. Nah, ntar kritik dan juga saran teman-teman semua pada BBI Advance Series ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bersama, sehingga acara ini dapat terus berkembang menjadi lebih baik lagi ke depannya. Mohon diisi ya teman-teman, thank you kerjasamanya. Oke, tidak terasa, kita ini sekarang sudah berada di penghujung paling akhir acara BBI Advance Series. Namun teman-teman peserta dimohon untuk tidak meninggalkan meeting room ya terlebih dahulu, karena sebelum sesi ini diakhiri, akan ada terlebih dahulu sesi penyerahan sertifikat nih sebagai bentuk apresiasi dan juga terima kasih kepada pembicara kita hari ini, Mas Dustin Dana Pramita, dan juga ada dokumentasi acara oleh panitia. Nah, mungkin langsung saja ya kita masuk ke sesi penyerahan sertifikat. Nah, untuk sesi ini akan dipimpin oleh Saudara Arya Suryanegara selaku Director of Analysis and Investment Division di KSPM FEB Undip tahun 2021. Mungkin untuk Saudara Arya, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Axel atas kesempatan dan waktunya. Saya Arya Surya selaku Director of Analysis and Investment. Mewakili panitia BBI mengucapkan terima kasih kepada Mas Dustin atas materi hari ini. Selain itu saya juga berterima kasih kepada Mas Roni tadi atas pemaparannya tentang penggunaan Philips Sekuritas, aplikasi Philips Sekuritas. Nah, semoga kita dapat bertemu lagi di lain kesempatan dan juga sukses terus untuk Mas Dustin dan Mas Roni. Oke, terima kasih banyak untuk Saudara Arya yang tadi telah memandu dan juga membimbing sesi penyerahan sertifikat. Mungkin langsung saja kita masuk ke sesi dokumentasi nih, teman-teman. Akan ada foto bersama yang dibimbing langsung oleh pihak operator. Mungkin pihak operator dipersilakan banget untuk aba-abanya ya. Oke, makasih Mas Axel. Boleh teman-teman on cam semuanya yuk. Oke deh, jadi langsung aja ya. Sorry. Boleh semuanya teman-teman. Oke, kita langsung aja ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Axel.
Oke, baik. Terima kasih banyak ya untuk pihak operator yang sudah membimbing sesi dokumentasi. Nah, teman-teman, dengan berakhirnya sesi dokumentasi tadi, berakhir sudah keseluruhan rangkaian acara BBI Advance Series 2021. Mungkin sebagai ucapan penutup, berterima kasih kepada pembicara kita, Mas Dustin Dana Pramita, dan juga tadi ada Mas Roni yang telah berbaik hati membagikan ilmunya mengenai materi chart pattern, analisa teknikal, terus ada juga candlestick pattern, dan juga penggunaan Philip Sekuritas kepada kita semua di sini. Semoga materi yang diberikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dalam melakukan investasi di pasar modal. Dan teruntuk Mas Dustin dan juga Mas Roni, saya berharap Mas bisa sukses lagi dan diberikan kesehatan, kelancaran, dan juga kesejahteraan dalam pekerjaan dan aktivitas-aktivitas selanjutnya. Semoga kita semua dapat bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih banyak Mas Dustin, Mas Roni. Terima kasih banyak, Mas Sasso. Oke, tentunya saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sungguh banyak kepada peserta BBI yang telah mendengarkan dan menyimak dengan baik materi yang dipaparkan Mas Dustin dan juga menanyakan pertanyaan pada sesi tanya jawab kita. Nah, dengan acaranya BBI ini, saya harap teman-teman menjadi semakin paham lagi lah mengenai materi-materi tadi. Nah, seperti yang saya singgung juga dan teman-teman ketahui dari awal, sangat disayangkan ya teman-teman bahwa kita semua harus berpisah sampai di sini. Karena acara hari ini merupakan rangkaian paling terakhir dari acara Belajar Bareng Investasi Advance Series 2021. Sebagai moderator, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman peserta semua yang selalu antusias dan juga semangat untuk berpartisipasi pada BBI. Baik yang setia mengikuti dari pertemuan pertama maupun yang baru mengikuti pada rangkaian-rangkaian selanjutnya. Saya berharap dengan adanya 5 rangkaian acara BBI ini, di mana kita telah mengambil banyak sekali ilmu dan juga materi dari berbagai pembicara yang luar biasa mengenai pasar modal, teman-teman dapat mengambil, mempertajam, dan juga mempraktikkan ilmu yang telah didapatkan beberapa bulan terakhir dengan lebih baik dan bijak. Saya tunggu kabar cuannya ya teman-teman. Terima kasih. Nah, untuk teman-teman yang masih bersemangat untuk belajar, tenang aja ya teman-teman. BBI Advance Series ini adalah acara tahunan yang selalu diselenggarakan rutin oleh kelompok studi pasar modal FEB Undip. Nah, saya berharap kita semua dapat bertemu kembali pada BBI Advance Series yang akan diselenggarakan di tahun mendatang. Saya, Axel Azriel, selaku moderator, ingin mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan penyampaian kata atau tindakan yang kurang berkenan selama saya memandu dan juga membimbing teman-teman semua di BBI Advance Series. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, dengan resmi rangkaian acara BBI Advance Series KSPM FEB Undip tahun 2021 telah berakhir. Sampai jumpa di tahun-tahun berikutnya teman-teman. Terima kasih banyak.